Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan dakwah yang berjudul Fungsi Sholat bagi Kehidupan Manusia. Di dalam Islam, sholat adalah unsur yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun yang wajib dilakukan oleh setiap muslimnya. Mendirikan sholat artinya melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian, menerjemahkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang muslim rajin dalam melaksanakan sholat, maka akan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, baik mengenai ibadahnya, akhlaknya, dan kehidupan sosial masyarakat lainnya. Dengan sholat, seorang muslim terdidik, terbina, dan terbiasa disiplin, jujur dan tercegah dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para pendidik agar setiap anak sudah mulai diajarkan sholat mulai usia dini atau usia 7 tahun sesuai dengan perkembangan kecerdasan anak. Sholat mempunyai fungsi yang mendalam di dalam agama Islam. Agama Islam menilai sholat itu sebagai tiang agama dan penting untuk kesempurnaan beragama. Dalam kitab Jami'us Shaghir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama." Dari hadis tersebut, telah jelas bahwa salat berperan sebagai tiang agama Islam. Fungsi salat bagi kehidupan manusia. Fungsinya adalah melakukan salat berarti mengadakan komunikasi rohania dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang melakukan sholat adalah orang yang suci lahirnya dari berbagai najis dan kotoran dalam situasi dan proses mensucikan batinnya untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jika sholat itu dilaksanakan secara tekun dan terus-menerus, itu memberi manfaat bagi pendidikan rohani dan jasmani secara efektif, dan makin banyak sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, berarti sebanyak itu rohani dan jasmani manusia dilatih berhadapan dengan zat yang maha suci. Dengan demikian, mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Keseimbangan dan keterangan hidup. Ajaran sholat, terutama sholat wajib, melahirkan suatu sistem hidup bagi seorang muslim. Ketika fajar mulai nampak di ufuk timur, berarti kewajiban sholat subuh telah memanggil. Karenanya seorang muslim harus bangun segera dari tidurnya. Untuk mengerjakan sholat subuh, artinya sebelum kita mulai tugas duniawi yang penuh dengan suka dan duka, kita mulai komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapkan wajah dan hati kita kepadanya, dengan memohon petunjuk dan memanjatkan doa untuk mendapatkan kekuatan lahir dan batin agar sukses dalam menghadapi berbagai tugas, agar berhasil membangun hari depan yang gemilang. Jadi hidup ini kita mulai dengan mengisi nafas tauhid agar hidup kita mempunyai tenaga dan optimis untuk menghadapi hari ke depannya. Di antara waktu-waktu kerja dan tugas sehari-hari suntuk, sejak pagi dan petang diselingi dengan kewajiban sholat, yaitu sholat zuhur, asar, dan maghrib. Keletihan jasmani karena kerja, keletihan otak akibat kesibukan-kesibukan duniawi, kekecewaan-kekecewaan yang tidak dapat disalurkan keluar. Kesemuanya itu akibat kesibukan-kesibukan yang mengganggu perkembangan pertumbuhan jasmani dan rohani manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Disiplin dan kesadaran. Sholat dilakukan dalam waktu-waktu yang ditentukan oleh agama menurut apa yang telah diterima Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman." Menurut firman Allah Subhanahu wa taala di atas,
Sholat hanya dilakukan dalam waktu yang tertentu dan mempunyai waktu yang terbatas. Penentu waktu tersebut menurut pembagian adalah suatu hikmah yang diketahui Allah untuk hambanya, di mana mereka sanggup dan layak untuk melakukan sholat. Oleh karena itu, waktu-waktu mengandung arti yang sangat besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Maka dengan demikian, sholat itu tidak dapat dilaksanakan dengan sembarangan waktu, menurut kemauan manusia. Seorang muslim yang selalu memperhatikan perjalanan masa dan waktu akan selalu sadar tentang peredaran waktu. Kesadaran tentang masa dan waktu menjadikan seseorang kepribadian apa yang disebut rasa waktu. Orang yang demikian di samping hidupnya teratur dan disiplin, juga hidupnya akan menghasilkan nilai-nilai yang sangat besar. Dia tidak hanya menghambur-hamburkan waktunya dan tidak suka melewatkan waktu-waktunya begitu saja. Dengan demikian, ia bukanlah seorang penganggur dan bukanlah seorang pemalas, tetapi hidupnya penuh dengan kreativitas, daya juang yang tinggi, dan penuh dengan amal soleh. Manusia dididik Allah untuk menyadari bahwa waktu di mana dia mempunyai tugas membagi waktu adalah besar artinya dalam melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sholat mengandung nilai kemasyarakatan yang tinggi dengan diisyaratkan berjamaah. Dalam sholat 5 waktu sangat dianjurkan mengerjakannya dengan berjamaah. Sholat berjamaah itu merupakan ikatan agama yang sewajarnya dilakukan dalam segala lapangan untuk menimbulkan rasa persaudaraan, perasaan hidup sekata-kata dalam masyarakat luas, dan untuk menjadikan umat yang bersatu dalam tekad dan ibadah. Dengan demikian, sholat berjamaah adalah mengatur langkah kaum muslimin sebagai satu umat yang bersentuhan satu, menegakkan corak hidupnya dalam beragama, dan untuk menciptakan persaudaraan yang erat guna kesejahteraan bersama dalam kehidupan di dunia ini. Marilah kita berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Segala tutur kata dan kesalahan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak tergolong orang-orang yang merugi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.